sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Come on. Puji nama Tuhan. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan bagi Anda yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, namun tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kita sudah masuk di dalam perenungan katekismus, pertanyaan ke-25. Saya akan membaca pertanyaan, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban sekaligus landasan firman Tuhan. Apa yang terjadi pada orang percaya setelah pertobatan? Bersama-sama, setelah pertobatan, seorang percaya dipersatukan dengan Kristus melalui berdiamnya Roh Kudus yang menjamin warisan masa depan kita. Dipersatukan dengan Kristus berarti bahwa semua dosa kita diampuni. Kita memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Dan kita dipersatukan dengan tubuhnya, gereja. Yeskiel 11 ayat 19-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan terkasih, banyak orang Kristen yang memahami pertobatan hanya sebatas titik awal bagi kehidupan mereka yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya saya berdosa dan Tuhan telah mengampuni dosa-dosa saya. Ini benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita semestinya memahami kebenaran ini secara utuh. Melalui kebenaran Injil, karya keselamatan yang Allah kerjakan menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pengampunan dosa. Perenungan katekismus minggu lalu menjelaskan masalah terbesar manusia bukan hanya bahwa ia telah melakukan dosa, tetapi bahwa manusia, kita semua telah terpisah dari Allah dan mati secara rohani karena konsekuensi dosa. Oleh karena itu, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bukan sekedar penghapusan hukuman dosa, melainkan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Melalui apa? Melalui persatuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus, sehingga penebusan Kristus sempurna bagi kita. Apa artinya semua ini? Hal ini berarti dosa-dosa kita telah dihukum di dalam kematian Kristus. Kita memperoleh hidup baru di dalam kuasa kebangkitannya. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Kita semua yang seharusnya binasa dan terpisah dari Allah, sekarang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya pertobatan sejati selalu dimulai dengan Kristus, membawa kita kepada Kristus dan menyatukan kita semua dengan Kristus. Maka seperti tulisan Rasul Paulus di surat Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya sekarang bagi kita, apa implikasi kebenaran ini bagi kita semua? Bapak Ibu Saudara, keselamatan Kristus yang telah kita terima akhirnya memungkinkan kita semua untuk hidup di dalam identitas dan natur kita yang baru. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak perlu lagi berlari bersembunyi dari Allah. Kita perlu datang mendekat bertobat. Ketika kita gagal di dalam pekerjaan, studi, atau bahkan pelayanan, identitas kita juga tidak ikut menjadi hancur. Atau sebaliknya, saat kita berhasil, kita juga tidak menjadi jumawa atau sombong. Bahkan ketika kita berkonflik dengan saudara seiman, kita dapat memberikan pengampunan, mengusahakan rekonsiliasi, dan menunjukkan
kesabaran. Ini semua seharusnya menjadi konsekuensi logis dari persatuan kita dengan Kristus. Namun sekali lagi kita patut bersyukur kita tidak menjalani proses ini sendiri. Roh Kudus menyertai kita, menopang, menolong kita. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara semua, Yesus bukan hanya mati untuk mengampuni dosa kita. Ia mati dan bangkit untuk membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Ini yang seharusnya menjadi pengharapan dan rasa tenang bagi kita semua. Bahwa kita semua telah menjadi umat kepunyaan Allah. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa pertobatan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di dalam pengakuan dan pertobatan. Mungkin selama ini kita masih dipenuhi keraguan akan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita seringkali masih berusaha menyelamatkan diri dengan kekuatan diri sendiri. Atau mungkin sebaliknya, kita sering mengambil keuntungan dari karya keselamatan yang sudah dikerjakan Allah dengan hidup semau saya sendiri atau kita hidup dengan sembrono. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami bahwa dipersatukan dengan Kristus bukan menjadi alasan untuk kita berhenti bertobat atau kita bertobat karena kita takut dihukum. Sepatutnya kita hidup dalam pertobatan karena kita sadar bahwa Kristus begitu mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Saya persilakan kita semua mengambil waktu di dalam pertobatan pribadi, lepas pribadi. Silakan. Saat ini kami Tuhan, umat-Mu datang di hadapan-Mu. Bertobat, mengaku, bila selama ini mungkin kami meremehkan anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami dengan hidup sembarangan, dengan hidup sembrono. Atau mungkin kami masih ragu dengan anugerah yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami masih berusaha menyelamatkan diri kami sendiri. Tuhan, sekali lagi saat kami memandang karya salib anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah kami dapat memperoleh keyakinan penuh bahwa hidup kami sudah ditebus sepenuhnya. Kami disatukan oleh kebenaran Kristus. Dan saat kami melihat anugerah-Mu, biarlah kami juga dapat menghargai pengorbanan Kristus melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.